Banyak orang rajin ibadah, tapi bisa jadi ditolak Tadi udah ruku karena belum ya? tidak sesuai Aduh, dengan lupa. sunnah Rasulullah. Sami Allahu liman Rasulullah hamidah. bersabda, siapa yang mengada-adakan, maka tertolak. Hadis adalah pedoman kedua setelah Al-Quran. Tanpa hadis, kita tidak tahu cara salat yang benar. Jangan sampai kita beribadah, tapi tidak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan di video kali ini, kita akan membahas mengenai hadis, sumber kedua dalam Islam. Setelah Al-Quran, sumber kedua dalam Islam adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW yang menjadi penjelas bagi Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul-Nya karena beliau adalah teladan terbaik dalam menjalankan syariat. Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Dalam episode ini, mari kita pelajari kedudukan hadis dalam Islam dan mengapa kita wajib berpegang teguh kepadanya. Definisi dan kedudukan hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tanpa hadis, kita tidak akan tahu detail pelaksanaan salat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya. Misalnya, Al-Quran hanya memerintahkan dirikanlah salat, namun tata caranya dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, kedudukan hadis sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Ia adalah penjelas, penguat, sekaligus teladan nyata dalam mengamalkan syariat. Fungsi hadis. Hadis memiliki banyak fungsi utama. Pertama, sebagai penjelas Al-Quran. Banyak ayat yang bersifat global, lalu dijelaskan detailnya dalam hadis. Kedua, sebagai sumber hukum Islam. Karena hukum syariat tidak hanya dari Al-Quran, tapi juga sunnah Rasulullah SAW. Ketiga, sebagai teladan hidup. Rasulullah SAW adalah uswah hasanah, suri teladan dalam segala aspek, ibadah, muamalah, hingga akhlak sehari-hari. Keempat, sebagai penguat iman. Membaca hadits tentang surga, neraka, dan akhirat membuat hati kita lebih yakin. Maka, memahami hadis bukan sekadar ilmu, tapi jalan untuk meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan nyata. Proses penulisan dan kodifikasi hadis. Pada masa Rasulullah SAW, sebagian sahabat menulis hadis di lembaran-lembaran, namun sebagian besar disampaikan dengan hafalan. Setelah beliau wafat, tabi'in meneruskan riwayat ini dengan penuh kehati-hatian. Pada abad kedua hingga ketiga Hijriah, para ulama besar mulai mengkodifikasi hadis. Imam Bukhari mengumpulkan ribuan hadis dengan syarat ketat, hingga lahirlah kitab Sahih Bukhari. Disusul Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Proses ini menunjukkan kesungguhan ulama menjaga warisan Rasulullah SAW. Inilah sebabnya hadis tetap terjaga dan bisa kita pelajari hingga hari ini. Pentingnya mengikuti sunnah.
Setiap amal ibadah harus mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa sunnah, ibadah bisa menyimpang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mengikuti sunnah bukan sekadar pilihan, tapi kewajiban. Sunnah membawa kita kepada keselamatan, sedangkan meninggalkannya membuka pintu kesesatan. Karena itu, mari kita cintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek hidup, dalam sholat, akhlak, muamalah, hingga doa-doa harian. Penutup, sahabat sekalian, Al-Quran dan hadis adalah dua pedoman yang tak bisa dipisahkan. Al-Quran adalah wahyu Allah, dan hadis adalah penjelasan Rasul-Nya. Keduanya menjadi cahaya yang menuntun kita menuju jalan lurus. Janganlah kita hanya mengambil Al-Quran, tapi meninggalkan sunnah, karena itu berarti meninggalkan sebagian dari Islam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat. Jangan lupa subscribe sekarang dan aktifkan notifikasinya. Dan insya Allah kita akan lanjut ke seri berikutnya, Yaitu Shalat, tiang agama dan kedudukan Shalat dalam Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini.